Halo Sobat Rebaner, gimana? Masih cebok menggunakan air? Hahaha. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum alur cerita film Castaway, menceritakan tentang seorang pria yang terdampar di sebuah pulau tak berpenghuni. Akankah ia dapat bertahan di pulau tersebut? Langsung saja, daripada tidak penasaran, fokuskan satu pikiran dengan satu tujuan. Dan mari kita katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemeran utama pada film ini yang bernama Chuck Nolan. Kita panggil saja Nolan. Ia bekerja di sebuah gedung ekspedisi di mana ia bertugas sebagai mandor di sana. Dan ini adalah wanita yang kita sebut saja Siti. Ia adalah pacar dari Nolan. Mereka berdua akan melangsungkan pernikahan. Namun pernikahan itu harus terus tertunda karena Nolan selalu berpergian ke seluruh dunia untuk mengantarkan paket. Di malam harinya mereka merayakan pesta Natal. Di sini Nolan pun disuruh oleh atasannya untuk pergi ke Malaysia guna mengantarkan paket. Oleh karena itu Nolan dan Siti harus menunda lagi jadwal pernikahannya. Ketika akan pergi, di sini Nolan diberikan hadiah oleh Siti, yaitu jam yang di dalamnya ada foto Siti agar Nolan selalu mengingatnya. Ketika sudah lepas landas, di sini pesawat mengalami gangguan akibat cuaca ekstrim sehingga mereka harus memutar mengelilingi badai. Namun tiba-tiba pesawat mengalami ledakan di sisi belakang sehingga Nolan pun diberikan pelampung berwarna kuning. Dan yang terjadi, semua pun harus tewas kecuali Nolan saja. Di pagi harinya Nolan terdampar di sebuah pulau dan ia menulis kata help agar saat tim evakuasi datang ia dapat terselamatkan. Namun di sini datanglah paket yang terbawa oleh arus pantai. Nolan pun membawa paket tersebut dan dirapikan. Seharian tidak minum air, Nolan pun menemukan sebuah kelapa. Karena ia ini adalah minim pengetahuan, ia sedikit kesusahan. Setelah minum kelapa, di sini Nolan pun mencari makanan dan ia ingin mencari ikan di pantai tersebut. Namun ketika akan mencari ikan, ia melihat sebuah gua kecil. Nolan pun pergi ke atas bukit dan ia melihat ada kru pesawat yang terdampar di pulau itu. Namun ketika Nolan menghampiri, ternyata kru tersebut sudah tewas. Dan Nolan pun menguburnya. Di malam harinya ia pun tidur tanpa ada kasur, namun ia harus menerima kenyataan pahit tersebut. Beberapa hari telah berlalu, di sini Nolan sudah terbiasa menyesuaikan diri di tempat barunya. Namun ia harus mencari makan agar ia tidak mati kelaparan. Di sore harinya Nolan melihat ada cahaya dari kejauhan. Ia pun tidak mau melewatkan kesempatan itu dan ia pergi menggunakan perahu karet miliknya. Namun ia harus kembali lagi ke pantai itu karena terjangan badai yang begitu besar. Di malam harinya cuaca ekstrim pun melanda tempat itu. Nolan yang kedinginan langsung mencari gua yang kemarin ia temukan dan ia pun tidur di sana. Tak tahan dengan rasa laparnya, di sini Nolan harus melanggar peraturan paket. Ia pun membuka paket yang ia temukan. Namun ketika ia membukanya, ternyata di dalamnya bukanlah makanan. Di sini Nolan menemukan sepatu yang berada di dalam paket tersebut dan ia menggunakannya untuk membuka kelapa. Dan ada satu paket yang tidak dibuka oleh Nolan karena ia melihat ada tanda dua sayap yang ia mengira paket itu berharga untuk orang yang akan menerimanya. Dan di sini Nolan mempergunakan barang yang ia temukan di dalam paket. Seperti sepatu yang di bagian belakangnya ada besi tajam dan ia menggunakannya untuk menajamkan kayu. Namun di sini Nolan harus dibuat bingung karena hasil tangkapannya harus dibakar agar ia dapat memakannya. Dan dengan teknik yang ia miliki ketika ia belajar waktu kecil menonton video dari YouTube, ia pun membuat api dengan menggesekkan kedua kayu, namun ia kesulitan sehingga membuat tangannya terluka. Kesal karena tangannya terluka, di sini Nolan pun melempar sebuah bola voli. Namun ketika ia melihat bola voli tersebut, ada cap darah di tangannya. Ia pun membuat bola voli tersebut sebagai temannya agar ia tidak kesepian. Dengan semangat karena ia kelaparan, di sini Nolan pun mencoba sekali lagi dengan menggunakan serabut dari kelapa yang mudah terbakar. Dan akhirnya ia pun mampu membuat api dengan tangannya sendiri.
Beberapa minggu telah berlalu, di sini Nolan mulai terbiasa dengan kehidupannya. Namun di sini ia kesakitan karena ia telah menunda-nunda waktu untuk mencabut giginya. Dan akhirnya dengan terpaksa Nolan pun menggunakan sepatu besi untuk mencongkel giginya dengan cara yang cukup ekstrim. Kini 4 tahun telah berlalu, namun kondisi badan Nolan yang terlihat kurus akibat kekurangan gizi dan kehidupan sehari-harinya dihabiskan dengan mencari ikan dan merenungi nasibnya. Di saat itu, ia melihat ada bongkahan dari pintu toilet milik pesawat dan ia pun mengambilnya. Ia berpikir akan menggunakannya sebagai rakit atau perahu kecil untuk digunakannya menyeberangi pulau ini dan mencari bantuan. Dengan semangat tekad untuk pulang untuk bertemu dengan calon kekasihnya, ia pun menebang hampir separuh pohon kelapa di pulau ini. Ia pun disemangati oleh teman volinya dengan kondisi bola voli yang hampir sama dengan dirinya. Perahunya hampir jadi. Di sini ia pun berinisiatif untuk menyeberangi pulau ini pada bulan ini. Di malam harinya Nolan naik di atas gunung dan dapat diketahui bahwasanya selama ini Nolan hampir saja bunuh diri. Namun ia telah sadar dengan motivasi calon istrinya dan ia pun menggunakan tali untuk bunuh diri sebagai tali di perahunya. Beberapa hari telah berlalu, di sini Nolan telah siap menggunakan perahu yang telah ia rakit. Namun ia pun harus segera pergi meninggalkan pulau ini dengan rasa sedih. Ia pergi membawa sebuah paket yang selama ini ia simpan, berharap ketika ia selamat ia akan mengembalikan paket tersebut. Sebelum Nolan pergi, di sini ia menorehkan tulisan bahwa selama ini ia bertahan hidup di sini hanya untuk bertemu dengan calon istrinya. Beberapa ombak telah dilewatinya dan di malam harinya Nolan melihat ada sebuah paus yang menatap dirinya dan itu adalah kenangan yang tidak akan ia lupakan sampai ia mati. Hingga suatu ketika karena cuaca ekstrim di sini atap dari perahu Nolan pun harus terlempar dan sialnya lagi ia harus kehilangan teman bola voli yang selalu menemaninya. Di sini ia sudah hampir putus asa karena kondisinya yang semakin buruk karena ia sudah beberapa hari tidak makan. Lalu tiba-tiba datanglah sebuah kapal besar dan di sini Nolan pun akhirnya sangat bersyukur atas kejadian itu. Mendengar berita Nolan telah selamat, di sini calon istri Nolan yaitu Siti pun merasa terkejut dengan berita tersebut. Ketika Nolan sudah berada di dalam bandara, di sini ia pun bertemu dengan dokter gigi yang akan mengobati gigi Nolan. Namun ternyata dokter gigi tersebut adalah suami dari Siti. Sang dokter mengatakan bahwasannya ia adalah suaminya Siti dan Nolan tidak perlu khawatir lagi dan ia tidak perlu mengganggu kehidupan Siti. Dengan berat hati Nolan pun harus merelakan calon istrinya dan di sini ia pun tinggal di sebuah tempat. Namun di sini ia menjadi bingung karena ia sudah tidak percaya lagi dengan kehidupannya. Ia menganggap bahwa kehidupan sekarang ini adalah kehidupan yang tidak bermakna karena ia menganggap bahwa kehidupan yang bermakna adalah ketika engkau membuat sesuatu dan menggunakannya dengan sesukamu. Karena kebiasaan Nolan di pulau tersebut, kini ia pun tidak bisa tidur di kasur dan ia lebih memilih untuk tidur di bawah kasur. Lalu ia melakukan kebiasaan melihat foto Siti dengan mengedip-ngedipkan lampu senter. Di pagi harinya Nolan pun memberikan paket yang selama ini ia jaga dan ia menuliskan bahwa paket ini adalah salah satu yang menyelamatkan dirinya. Ketika akan pulang, di sini Nolan pun kebingungan atas apa yang menimpa dirinya dan ia tidak tahu harus pergi kemana. Namun di sini Nolan menyimpulkan bahwasanya keselamatan yang diberikan bukan dari seorang wanita, namun dari Tuhan yang telah memberikannya hidup untuknya. Dan di sini Nolan pun akhirnya membuat keputusan untuk hidup lebih dekat dengan Sang Kuasa. Dan film pun tamat. Itulah film yang dapat saya rangkum. Pesan pada film ini adalah jangan pernah berharap kepada manusia, karena sejatinya berharap hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan juga jangan lupa untuk menonton video-video YouTube yang berkaitan dengan petualangan, agar ketika kita berada di tempat yang jauh dari hiruk bingur kota modern, kalian bisa sedikit bertahan hidup.
Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan kita masing-masing agar kita selalu diberikan keselamatan dalam kehidupan ini. Terus bersyukur dan jangan mengeluh, lanjutkan hidup ini. Jalani perintah dan larangan yang diperintahkan oleh agama kita. Saya Media Film mengucapkan terima kasih telah menonton channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih dan sampai jumpa. Mohon maaf apabila suara pada video kali ini sedikit tidak membuat Anda nyaman karena tenggorokan saya juga sedikit sakit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.